Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf ini saya ada gangguan jaringan ya. Jadi apa tak bisa menggunakan media Zoom yang telah saya share tadi. Mohon maaf ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah ya. Jadi terkadang ada seorang yang sangat merasa bernilai ya, yang sangat merasa saya terpuaskan ya ketika dia bisa membuat suatu karya tulis gitu ya, membuat sebuah tulisan yang menggugah hati orang lain gitu ya. Nah, ini jadi bagaimana seorang itu dia merasa menjadi dirinya itu ketika dia itu menulis ya. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Jadi pada ketika menulis sebuah tulisan itu pasti ada bagian pendahuluan ya. Nah, bagian pendahuluan ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa? Karena ini adalah pengantar seseorang ingin menyampaikan sesuatu mengenai dirinya ya, untuk menarik minat pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Dalam pendahuluan, penulis perlu menyampaikan latar belakang, ya, tujuan dan ruang lingkup ya, sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada pendahuluannya ya, jadi ada bagian latar belakang ya, tujuan dan juga ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan ya. Nah, apa itu artikel ilmiah ya? Artikel ilmiah ini adalah tulisan resmi yang memaparkan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara sistematis dan objektif ya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi baru, memecahkan masalah atau mengembangkan teori dalam bidang tertentu. Nah, lalu apa itu karakteristik artikel ilmiah? Nah, apa yang menjadi karakternya? Apa yang menjadi ciri khas ya dalam sebuah artikel ilmiah ya? Artikel ilmiah memiliki ciri-ciri seperti menggunakan bahasa yang formal, logis, dan jelas, didukung oleh data dan fakta empiris, serta menerapkan metode penelitian yang valid dan reliable, ya, jadi realistis gitu ya, sesuai dengan kenyataan. Itu karakter dari sebuah tulisan ilmiah ya. Nah, apa sih fungsi artikel ilmiah ini? Nah, fungsi ini adalah untuk memberikan wawasan baru kejadian yang ada terbaru saat ini gitu ya. Jadi mengembangkan keilmuan di bidang tertentu yang baru-baru terjadi ya saat ini. Ya, jadi pada artikel ilmiah ini dia informasi-informasi yang bersifat upgrade ya. Nah, jadi dia informasi yang memang benar-benar baru terjadi ya. Nah, itu adalah fungsi dari artikel ilmiah ya. Nah, lalu bagaimana struktur artikel ilmiah? Nah, pertama sama ya. Jadi ada judul ya. Judul ini pasti ada ya pada setiap penulisan ya. Karena judul ini adalah istilahnya seperti kepalanya ya. Ketika ada kepalanya berarti ada badannya ya. Kalau ada badan tanpa kepala itu pasti mengerikan. Kan ada kepala tanpa badan juga pasti mengerikan juga ya. Nah, lalu abstrak ya. Abstrak memberikan ringkasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu pendahuluan ya. Lalu bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian ya, dan tinjauan pustaka. Ini adalah mengenai referensi ya. Apa saja teori-teori yang digunakan ya dalam penelitian tersebut, teori yang digunakan itu apa, lalu realitanya itu seperti apa, dan lihat apa yang menjadi gap antara teori dengan praktek. Nah, lalu metodologi ya. Ini adalah cara membedah atau cara menelitinya ya. Apakah menggunakan kualitatif atau menggunakan kuantitatif ya. Ataukah dengan wawancara pemeriksaan kualitatif ya. Nah, itu adalah metodologi ya. Nah, ini desain populasi ya, ini mengenai kuantitatif biasanya ya. Lalu hasil dan pembahasan ya. Nah, judul yang menarik. Nah, jangan lupa menggunakan judul yang menarik, itu judul yang singkat ya. Jadi gunakanlah kata-kata kunci, jangan terlalu banyak seperti bercerita lah dalam judul itu ya. Jadi judul itu benar-benar kata-kata yang menjadi tolak ukurnya gitu ya. Nah, gunakan kata-kata kunci yang relevan dan menarik perhatian untuk membuat judul yang efektif. Ini akan membantu pembaca memahami topik artikel dengan cepat ya.
Lalu hindari judul yang membosankan. Nah, judul ini jangan menggunakan kata-kata yang terlalu panjang yang membuat seorang pembaca itu menjadi bosan gitu ya. Misalkan judul kok kayak isi gitu ya. Jadi yang namanya judul itu ya judul. Ya. Jadi cuma berapa kata doang, jangan terlalu banyak ya. Nah, tunjukkan keunikan artikel. Nah, ini apa yang menjadi ciri khas artikel ini ya. Nah, judul harus dapat menunjukkan keunikan atau sudut pandang baru dari artikel Anda. Jadi bukan yang biasa-biasa saja, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi tunjukkanlah pada judul ini sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Nah, jaga panjangan yang optimal, jangan terlalu panjang tadi ya. Nah, maksimal itu adalah 10 sampai dengan 15 kata. Lalu menulis abstrak. Abstrak ini adalah gambaran dari tulisan kita. Jadi abstrak ini diharapkan dengan adanya abstrak seorang pembaca dia bisa mengetahui apa isi dari tulisan kita. Ya, jadi dari abstrak itu sudah kelihatan. Ya. Ringkas dan padat. Abstrak yang efektif harus ringkas dan padat. Menyampaikan inti dari artikel ya dalam 150 sampai dengan 250 kata. Fokus pada tujuan, metodologi, hasil utama, dan simpulan penelitian. Ya. Lalu struktural dan informatif. Abstrak yang baik memiliki struktur yang jelas dengan subbagian seperti latar belakang, tujuan metode, hasil, dan kesimpulan setiap bagian menyampaikan informasi. Ya. Menarik pembaca. Abstrak yang efektif harus dapat menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan artikel. Gunakan bahasa yang jelas, konkret, dan menghindari jargon yang berlebihan. Ya. Nah, mencerminkan isi, ya jadi abstrak itu tadi ya, ketika membaca abstrak itu diharapkan seorang itu juga mengetahui apa yang menjadi isi dari tulisan kita, ya. Jadi abstrak itu dia tidak banyak ya, tapi dia sudah bisa mewakili dari apa yang kita tulis. Nah, pendahuluan yang komprehensif, pendahuluan yang menyeluruh, ya. Konteksnya yang jelas, ya. Pendahuluan harus menyediakan konteks yang jelas bagi pembaca, menjelaskan latar belakang, penelitian dan tujuan studi yang dilakukan ya. Lalu tinjauan masalah. Nah, ini beri gambaran umum tentang isu atau permasalahan yang diteliti serta alasan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Nah, jadi dalam menulis pendahuluan ya, kita juga jangan terlalu meluas ya. Jadi harus fokus juga dalam pendahuluan. Karena nantinya ketika terlalu meluas pada pendahuluan kita akan kesulitan dalam pembahasan. Ya, dalam pembahasan nanti ya kalau terlalu meluas akan menjadi bias apa sih sebenarnya mau diteliti gitu ya. Lalu perumusan tujuan, deskripsikan tujuan penelitian secara spesifik dan terukur sehingga pembaca dapat memahami fokus utama studi yang dilakukan. Nah, lalu kerangka berpikir, sampaikan kerangka konseptual atau teoritis yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ya. Tinjauan pustaka yang relevan. Nah, ini tinjauan pustaka juga harus yang sesuai dengan tulisannya. Misalkan tentang gempa bumi ya, maka yang harus carinya pustakanya juga tentang gempa bumi gitu ya. Jangan gempa bumi tapi iniannya tanah longsor atau banjir gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi harus mencari tinjauan pustakanya itu yang sesuai dengan sesuai dengan pembahasannya ya. Sesuai apa yang dibahas gitu kan. Tinjauan literatur terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik Anda ya. Identifikasi celah atau peluang penelitian baru yang dapat Anda isi ya. Lalu analisis kritis. Baca dan analisis secara kritis penelitian-penelitian yang sebelumnya. Temukan kelebihan, kekurangan dan keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Lalu kontribusi baru. Nah, apa nih yang menjadi pembahasan yang terbaru yang sebelumnya mungkin tidak ada gitu ya. Nah, identifikasi cara bagaimana penelitian Anda dapat memberikan pandangan atau perspektif baru yang belum pernah dibahas tersebut ya. Nah, metodologi penelitian, pendekatan penelitian. Nah, ini artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif atau mungkin kuantitatif ya.
Misalnya kalau kualitatif tentang fenomena-fenomena dibahas secara mendalam, ya. Atau kuantitatif yang menggunakan hubungan antara dua variabel yang menggunakan angka-angka, ya. Nah, metode kualitatif ya itu dia lebih kepada sifatnya pendalaman teori, ya. Nah, misalnya metode bagaimana pengumpulan data mencakup studi literaturnya, wawancara yang mendalam dan observasi lapangan. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, data primer diperoleh melalui wawancara dengan sampel yang mewakili populasi target. Data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait yang relevan. Lalu analisis data, ya. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis konten. Nah, hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian, ya. Analisis data. Jadi kita menganalisa apa yang ada disajikan dari data tersebut, ya. Apakah hubungan antar variabelnya ataukah teori ya yang membahas data tersebut ya dikaji secara mendalam kalau kualitatif, ya. Jadi data itu kita olah gitu ya, apa yang dapat kita simpulkan dari data-data tersebut gitu ya. Lalu hasil penelitian. Bagian ini menyajikan temuan-temuan penting dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian disajikan secara rinci dan terstruktur, memberikan gambaran komprehensif tentang penemuan-penemuan kunci, ya. Nah, misalkan nih ya, ada variabel X, misalkan variabel X-nya apa gitu ya. Lalu ada rata-rata nilai, ada standar deviasi. Nah, variabel X misalkan ada variabel A, B, C gitu ya. Rata nilainya dan standar deviasinya berapa, ya. Nah, tabel di atas menunjukkan bagaimana hasil pengukuran untuk 3 variabel utama. Variabel utama ya dalam penelitian terlihat bahwa variabel C memiliki nilai rata-rata tertinggi, ya, yaitu 88,3, ya, diikuti oleh variabel A dan variabel B. Nah, grafik batang ya, jadi bisa mengilustrasikan bagaimana grafik batangnya yang paling tinggi ya hasil dari penelitian dalam bentuk visual sehingga tren dan perbedaan antara variabel dapat dipahami dengan lebih mudah, ya. Nah, contohnya ya dengan menggunakan variabel batang karena dia akan memperlihatkan yang paling tertinggi, ya. Lalu pembahasan mendalam. Nah, analisis komprehensif menganalisa secara keseluruhan. Nah, bagian pembahasan harus menawarkan analisis yang mendalam dan komprehensif dari hasil penelitian. Uraikan temuan-temuan kunci secara rinci dan bahas implikasinya. Lalu interpretasi yang akurat, ya, menginterpretasikan data dan hasil penelitian dengan cermat, mempertimbangkan konteks dan kemungkinan penafsiran alternatif, berikan penjelasan yang logis dan didukung dengan bukti yang kuat, ya. Nah, perbandingan dengan literatur, bandingkan literatur penemuan ini dengan studi yang sebelumnya, ya, yang sesuai. Nah, jadi identifikasi apa yang menjadi persamaan-persamaannya, perbedaannya, dan apa menjadi gap yang ada antara teori dan praktek, ya, untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, ya. Lalu implikasi teoritis diskusikan bagaimana temuan yang berkontribusi pada pengembangan teori atau perbaikan model konseptual yang ada, ya, dan jelaskan bagaimana penelitian ini memperluas batas-batas pengetahuan. Nah, kesimpulan yang jelas, sintesis atau hasil, ya, sintesis itu kesimpulannya ya hasil penelitian. Nah, kesimpulan harus menyajikan sintesis ya. Hasil yang jelas atas seluruh temuan penelitian. Ya, jadi dalam kesimpulan ini dia bisa menggambarkan gitu ya apa yang telah terjadi gitu kan, apa yang harus dilakukan, ya kan, dan itu sebuah sintesis gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara teori dengan realitanya gitu kan. Nah, dipaparkan sebelumnya ini merupakan poin-poin penting yang menjawab tujuan utama penelitian, ya. Implikasi praktis. Kesimpulan juga harus menyampaikan implikasi praktis dari hasil penelitian, yaitu bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan di dunia nyata atau memberikan kontribusi yang bermanfaat. Lalu keterbatasan penelitian. Selain itu, kesimpulan perlu mengakui keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga pembaca memahami konteks dan ruang lingkup hasil yang didapatkan. Rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, terakhir kesimpulan dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi ada semacam keberlanjutannya, ya.
Jadi bukan hanya berhenti pada saat itu saja, tapi juga ada sesuatu yang perlu digali kembali gitu ya. Nah, berdasarkan keterbatasan temuan yang diperoleh ya, sehingga topik penelitian dapat terus berkembang ya. Nah, ini implikasi praktisnya. Bagaimana nih aplikasi langsungnya? Hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung dalam praktek seperti merekomendasikan proses bisnis yang lebih efisien atau informasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu pengambilan keputusan. Temuan dari artikel ilmiah dapat membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang strategis yang berdampak signifikan bagi masyarakat ya. Lalu pengayaan teori. Penelitian ini dapat memperkaya teori yang sudah ada dan memberikan perspektif baru dalam memahami fenomena tertentu ya. Lalu peluang pengembangan ya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan produk, layanan atau solusi baru ya. Jadi adanya inovasi gitu ya dalam sebuah karya gitu ya. Jadi adanya semacam peluang-peluang baru untuk pengembangan ya. Keterbatasan penelitian. Nah, dalam penelitian kita harus membatasi atau memfokuskan pada satu bidang tertentu. Kenapa? Karena adanya waktu dan dana dan segala macam itu serba terbatas ya. Jadi kita harus benar-benar fokus ya. Selain waktu juga kan harus fokus ya. Penelitian ini mau bahas apa nih gitu ya. Jangan terlalu melebar juga, karena kalau terlalu melebar nantinya akan tidak jelas. Ini dia mau meneliti apa ya. Nah, jadi lihat juga nanti bagaimana sampelnya. Ya, sampelnya juga harus dibatasi juga ya, karena terlalu banyak sampel juga nanti akan membuat susah dalam mengolah data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak representatif ya dari populasi yang lebih luas. Sehingga hasil penelitian juga terbatas dalam ruang lingkup sampel yang ada. Dan juga durasinya terbatas ya. Jadi dilihat berapa lama, misalkan setahun atau mungkin 6 bulan atau mungkin 3 bulan ya. Lalu bias metodologis ya, yaitu keterbatasan atau kelemahan dalam metode penelitian yang digunakan dapat menimbulkan bias ya. Nah, jadi metodologinya juga harus jelas apa yang digunakan, kualitatif kah atau kuantitatif kah ya. Dan juga sumber daya yang terbatas ya. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya ya. Jadi apa nih yang harus dieksplorasi dan apa yang selanjutnya harus dieksplorasi? Apa yang selanjutnya harus diteliti ya. Nah, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi topik-topik baru yang belum banyak diteliti untuk memperluas pengetahuan dan memberikan perspektif baru dalam bidang ini. Nah, kolaborasi multidisipliner ya, jadi banyak ilmu pengetahuan yang saling mendukung di dalam satu penelitian. Nah, adanya tim peneliti yang dari berbagai macam ilmu ya, yang dapat memberikan kontribusi, memberikan ide, saran ya, pandangan pada sebuah penelitian atau sebuah karya ya. Nah, penelitian longitudinal yaitu studi lanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang yang dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika dan perubahan dalam topik yang diteliti. Nah, penulisan daftar pustaka harus konsisten ya. Gunakan format penulisan dari daftar pustaka yang konsisten dan lengkap ya. Semua informasi mengenai sumber-sumber teorinya harus dimasukkan, akurat yaitu sumbernya juga jangan terlalu lama gitu ya, maksudnya jangan teori yang mungkin yang sudah usang gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar yang terbaru ya. Nah, etika penulisan artikel harus objektif, tidak boleh berdasarkan pada sudut pandang pribadi, tidak boleh berdasarkan pada perasaan ya, atau tergantung kepada keinginan sendiri gitu ya. Harus benar-benar berdasarkan pada kepentingan umum. Rekaman, Pak. Nah, jadi harus benar-benar objektif ya, harus benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan lah gitu ya. Nah, ketulusan ya, jadi benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat itu memang sedang membutuhkan hal tersebut ya, dan itulah yang kita berikan kepada masyarakat ya. Nah, lalu penghargaan. Nah, penulis harus memberikan penghargaan kepada penulis sebelumnya atau pada yang telah melakukan
karya sebelumnya ya, dan itu merupakan suatu modal ya, modal buat kita ya untuk melanjutkannya gitu kan. Kalau misalkan sebelumnya tidak ada kan kita juga bingung ya memulai dari mana gitu ya. Jadi harus ada semacam apresiasi gitu ya, kata-kata apresiasi pada sebelumnya ya, sebagai referensi dengan menyatakan citasinya ya. Integritas yaitu kita merasa bagian dari yang ada gitu ya, sehingga kita bersikap jujur gitu kan, bersikap benar-benar kita ini merupakan bagian dari mereka gitu ya. Nah, harus menjaga integritas akademik ya, menghindari plagiarisme ya, fabrikasi dan falsifikasi ya dalam tulisan artikel ya. Pemilihan jurnal yang tepat ya, analisis jurnal. Pilihlah jurnal yang sesuai dengan topik dan ruang lingkup penelitian Anda ya. Pertimbangkan faktor-faktor seperti reputasi, dampak, tingkat kesesuaian jurnal ya. Lalu pemahaman pedoman ya, pelajari dengan sesama pedoman penulisan dan persyaratan publikasi dari jurnal yang ada ya. Yang Anda tuju ya, ikuti instruksi dengan cermat untuk meningkatkan peluang diterimanya jurnal tersebut. Dan jangan lupa konsultasikan dengan ahli ya, orang yang biasa dan juga orang yang biasa di bidangnya dan juga ahli di bidangnya ya, sehingga kita tidak melenceng dari yang seharusnya dibuat ya. Nah, lalu penyuntingan ya, dan revisi, memeriksa artikel secara menyeluruh ya, lalu perbaikan ya, revisi, finalisasi ya. Nah, ini proses penyuntingan dan revisi artikel ini merupakan tahapan kritis untuk memastikan bahwa artikel yang Anda tulis ini memenuhi standar. Jadi benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan yang biasa ada gitu ya. Nah, ini dengan akses kritis, dengan perbaikan ya. Dan selanjutnya. Nah, lalu strategi publikasi, memilih jurnal yang tepat. Identifikasi jurnal yang sesuai dengan topik dan lingkup yang artikel Anda itu ya. Pelajari persyaratan penerbitan dan ikuti panduan penulis dengan cermat. Nah, optimalkan judul dan abstrak ya, buatlah judul yang menarik dan abstraknya juga yang benar-benar bisa menggambarkan seluruh isi karya tersebut ya, seluruh isi tulisan tersebut ya. Nah, ini akan meningkatkan visibilitas artikel Anda. Jadi orang akan lebih sering melihat artikel Anda ya. Nah, meningkatkan citasi yaitu kutipan, mengutip dari Anda. Jadi semakin banyak orang mengambil citasi dari Anda, maka Anda akan semakin besar ya poinnya yang didapatkan ya, sehingga Anda itu benar-benar dipandang sebagai seorang penulis gitu ya, sebagai seorang karya ya, penulis karya gitu kan. Memantau dampak, gunakan alat analisis ya, mengikuti statistik citasi, unduhan dan interaksi. Manfaatkan menulis artikel ilmiah. Nah, kita bisa memperluas wawasan ya, karena memang artikel ilmiah ini kan informasi terbaru ya, informasi yang mana belum belum dilakukan ya. Meningkatkan kredibilitas ya, ini kepercayaan masyarakat terhadap Anda juga bisa meningkat ketika Anda semakin banyak berkarya ya. Lalu kontribusi pada ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Lalu peluang karir dan kolaborasi ya. Nah, ini juga merupakan cara Anda mendapatkan karya-karya baru berikutnya ya. Ya, mungkin itu teman-teman, mohon maaf sekali lagi tidak bisa disiaran langsung ya, jadi berupa rekaman. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.